Sekarang kalau misalnya latihan itu tidak mencapai denyut nadi minimalnya gimana tuh? Ya no effect. Halo sahabat olahraga, ketemu lagi dengan saya Anis Fuad di channel Sahabat Olahraga Official. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke sesi informasi sport science dengan tema training zone atau zona latihan. Nah, buat sebagian teman-teman semua mungkin bahasa training zone atau zona latihan mungkin masih awam ya. Padahal training zone atau zona latihan adalah sesuatu yang sangat penting banget kalian ketahui, karena dengan mengetahui training zone, kalian bisa mengurangi resiko cedera yang sederhana atau yang ringan sampai dengan yang fatal, yaitu kematian. Nah, penasaran tentang apa sih yang dimaksud dengan training zone, manfaatnya seperti apa, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Dan oleh karena itu, saya ditemani oleh partner saya. Dia adalah seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta. Dia mengajar untuk mata kuliah fisiologi olahraga. Dan beliau pun menjadi ketua lab fisiologi olahraga di Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta. Siapakah dia? Dia adalah Kuswah Yudi. Hai sahabat olahraga. Oke, terima kasih Bang Kuswah Yudi. Sehat ya kabarnya ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Jadi saya panggilnya Bang Kuswah Yudi karena dia adalah senior saya di kampus. Jadi biar sopan saya panggilnya Abang ya. Biar lebih enak. Siap. Oke, sahabat olahraga dimanapun berada, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa training zone itu penting banget kalian ketahui, karena mungkin bahasanya memang agak awam ya. Artinya tidak semua orang mungkin mengetahui. Tapi jangan salah, training zone itu menentukan batas minimal dan maksimal kalian pada saat melakukan aktivitas olahraga. Karena apa? Ketika kalian mengetahui batas minimal dan maksimal, kalian bisa mengurangi resiko cedera dari yang ringan sampai dengan kematian. Beberapa bulan yang lalu, artinya kita sering mendengar dan melihat di berita ya, bahwa orang habis olahraga futsal, habis olahraga fungsional training, atau sampai meninggal, pingsan dan meninggal. Nah, itu salah satunya itu efek ketika sudah melewati batas training zone atau zona latihannya. Nah, oleh karena itu kita akan bahas lebih dalam. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, buat sahabat olahraga dimanapun berada, silakan subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat sahabat olahraga dimanapun berada. Oke, pertanyaan pertama nih yang paling ini, sebenarnya yang dimaksud dengan training zone atau zona latihan tuh apa sih, Bang? Ya, jadi training zone atau bahasa Indonesianya zona latihan adalah suatu rentang atau batas denyut nadi latihan. Jadi memang training zone ini biasa digunakan oleh atlet ya untuk mengetahui denyut nadi latihan. Ya, di mana training zone ini dipakai pada saat program peningkatan kapasitas aerobik atau VO2 max ya kita sebutnya. Jadi ketika atlet masuk program peningkatan kapasitas aerobik atau peningkatan VO2 max, ketika dia latihan, ya denyut nadinya harus masuk kepada training zone atau zona latihan. Ya, supaya apa? Supaya latihan ini ada efeknya gitu. Jadi ketika dia latihan tanpa ada controlling daripada denyut nadi latihannya, maka nanti latihannya akan percuma gitu. Makanya kan ada atlet ya yang berlatih sudah lama tapi VO2 max-nya nggak meningkat gitu. Karena bisa jadi dia latihan denyut nadinya tidak masuk ke dalam training zone gitu. Nggak Jadi masuk ke batas minimalnya dia ya ya. seperti itu. Dan kalau untuk masyarakat misalkan dia latihan misalkan atau bermain futsal, main sepak bola, main badminton, ya biasa kan kalau olahraga permainan asik gitu Asik, ya, naik turun dia Nggak sadar ya. jantungnya denyutnya udah kencang ya, sehingga pembuluh darah jantungnya jebol. Nah, itu yang menyebabkan serangan jantung, stroke dan lain sebagainya. Dan Gitu. itu karena telah melewati training zone-nya ya. Ya, ambang batas daripada training zone seperti Oke. itu. Berarti training zone itu juga tadi indikatornya adalah menilainya melalui denyut nadi Ya, ya. betul denyut nadi. Oke. Nah, kalau untuk menghitung
dan juga training zone itu artinya berlaku untuk atlet dan masyarakat biasa kan Betul, ya. iya. Artinya saya misalnya orang awam yang olahraga cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali juga penting banget untuk mengadakan training zone itu ya. Betul. Nah, kalau untuk mengetahui denyut nadi itu gimana tuh? Cara dan pengukurannya tuh? Jadi kalau secara fisiologi ya, denyut nadi ini kan ada 3 ya. Jadi denyut nadi basal, denyut nadi istirahat, kemudian ada denyut nadi latihan. Oke. Kalau denyut nadi basal itu denyut nadi yang diukur pada saat kita baru bangun tidur. Oke. Jadi kita baru bangun tidur, melek mata, diukur denyut nadinya, itu namanya denyut nadi basal. Kemudian denyut nadi istirahat yang kedua. Nah, ini ketika kita duduk biasa, diem ya atau belajar atau di kantor ngetik, kita ukur denyut nadi. Nah, itu namanya denyut nadi istirahat. Oke. Dia jumlahnya denyut nadi istirahat itu 70 sampai 80 kali per menit. Kalau Itu yang normalnya. kalau yang istirahat. Denyut nadi istirahat. Kalau yang basal tadi, Kalau basal hampir sama. Hampir Jadi sama biasanya ya? dia lebih rendah sedikit. Oke. Tapi ya normalnya segitu. Nah, yang ketiga denyut nadi latihan. Oke. Ya, denyut nadi latihan itu ya disesuaikan dengan jenis latihannya gitu. Kita bersepeda, kita berenang, kita lari dan lain sebagainya itu nanti tergantung dari intensitas latihannya seperti itu. Dan denyut nadi latihan tadi ya acuannya itu nanti pakai training zone ya untuk segi efektivitas latihannya dan juga keamanannya seperti itu. Berarti untuk mengetahui training zone pada saat latihan itu ada rumusnya nggak sih? Ada Rumusnya ya? Rumusnya gimana tuh Bang? Jadi kalau rumus dibagi 2 ya. Jadi training zone yang kaitannya untuk olahraga prestasi dan olahraga kesehatan gitu. Kalau olahraga prestasi atau untuk atlet ya kaitannya dengan high performance. Nah, itu rumusnya 70 sampai 90% dari denyut nadi maksimal seperti itu. Jadi rumusnya 70 sampai 90% dari dikali denyut nadi maksimal. itu untuk atlet. Untuk atlet. Nah, kalau untuk masyarakat umum, Nah, untuk masyarakat umum biasanya kita main di angka 60 sampai 70% dikali denyut nadi maksimal seperti itu. nah untuk mengetahui denyut nadi maksimal gimana tuh caranya? Rumus denyut nadi maksimal itu 220 dikurang umur. Oh, 220 kurang umur ya. Ada juga teori yang menyebutkan untuk masyarakat umum itu 200 dikurang umur gitu. Oke. Tapi kita ambil aja misalkan 220 dikurang umur itu yang ya referensi-referensi yang ada di luar ya menurut Astran dan lain sebagainya seperti itu. Berarti contoh misalnya umur saya 20 tahun. 20. Aku ya, aku 20 tahun. Saya 22. Beda 2 tahun gitu. Berarti 220 dikurang 20 tahun. 20. Berarti denyut nadi maksimal saya 200. Ya, berarti itu. Nah, ceritanya saya jadi atlet, berarti maksimal saya 90% dari 200. Betul. Jadi 90% dari 200 kan tinggal dikalikan aja tuh. Iya. Berarti kan 200 180 dikali 90% berarti 180 kali per menit. Itu batas atasnya. Itu batas maksimal ya. Ketika saya berlatih nih ternyata denyut nadi pas dicek udah 190. Nah, Berarti itu harus menurunkan intensitasnya Oke. gitu, supaya aman. ya itu untuk atlet dan saya misalnya masyarakat umum yang olahraga cuma seminggu sekali, batas maksimalnya 70% tadi ya. Ya, 60 sampai 70% 60 sampai di range 70%. gitulah amannya Oke. seperti itu. Berarti misalnya tadi 220 kurang umur 20 jadi 200 kali 70%. Betul. Itu batas maksimal kita ya. Berarti 140 kali per menit. 140 ya. Oke, berarti tadi kan yang pertama kita harus mengetahui dulu denyut nadi istirahat kita ya. Betul. Istirahat kita berarti kita dalam kondisi normal tanpa aktivitas fisik denyut nadinya berapa per menit. Iya. Idealnya tadi berapa? Kalau denyut nadi istirahat normalnya 70 sampai 80 kali per menit. 80 per menit ya. Kalau di atas 90, di atas 100 ya lebih baik jangan melakukan aktivitas fisik yang berat seperti itu. Oke. Karena itu sebagai indikator dari kerja jantung kita. Nah, berarti poin yang paling penting itu adalah kita harus mengetahui batas maksimal kita mungkin ya. Untuk masyarakat awam terutama ya, artinya masyarakat artinya yang olahraga seminggu sekali, seminggu 2 kali harus mengetahui itu ya. Karena ketika kita melewati batas maksimal denyut nadi kita, maka resikonya yang tadi ya bisa sampai pingsan sampai meninggal dunia ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kalau misalnya untuk mengecek denyut nadi tuh gimana sih Bang caranya? Ya, jadi untuk mengecek denyut nadi ini kan ada yang namanya arteri radialis ya. Jadi arteri radialis ini kalau kita lihat di sini ada jempol ya. Nah, di sini kita pegang nih ada denyut nih.
Oke. Jadi kita pegangnya pakai 3 jari ya. Ini. Jadi 2 ditekan sini. Nah, 1 yang di tengah ini untuk merasakan denyutannya gitu. Nah, ini kita hitung. Jadi kita lihat misalkan Stopwatch ya atau kayak jam kalau ya. ada temen ya berpasangan pakai stopwatch. Kalau nggak ada kita bisa lihat di jarum jam kan. Oke. Dia dihitung selama 1 menit. Tapi untuk metode yang lain itu bisa menghitung 15 detik. Nanti dikali 4. Oke. Atau kalau misalkan atlet di lapangan lagi latihan misalkan interval training atau apa, dia biasanya ngitungnya 6 detik dikali 10 ya seperti itu, karena memang harus cepet kan gitu. Tapi intinya ya memang dihitungnya 1 menit 60 detik seperti itu. Jadi ya kita bisa pakai metode yang hitung 60 detik full, Atau bisa 30 detik dikali 2, bisa 15 detik dikali 4 atau 10 kali 6. ya bisa seperti 10 itu. kali 6 ya. Oke. Selain yang di sini ada cara pengecekan yang lain? Bisa Selain di apa? arteri karotis. Di sini bisa ya. juga ya? Di arteri karotis bisa, cuma memang kalau di arteri karotis ini kalau untuk latihan ya kita tidak menyarankan, karena kalau kita melakukan penekanan di arteri karotis ini akan terjadi yang namanya inhibisi disebutnya. Apa tuh? Inhibisi itu adalah perlambatan denyut nadi seperti itu. Jadi hitungannya lebih rendah maksudnya kayak gitu. Ya, jadi harusnya dia misalkan 175, ketika kita tekan ya terlalu kencang nekannya misalnya dia nggak sadar akan nanti turun. dia melambat sedikit gitu. Jadi nggak maksimal juga perhitungannya Iya, gitu. iya, yang nggak valid ya. Itu namanya inhibisi. Tapi memang kalau zaman sekarang kan zaman canggih gitu ya, era revolusi industri 4.0, jadi teknologi sudah berkembang ya, sekarang kan ada smartwatch. Jadi udah gampang sekarang mau lari ya sambil berenang atau sambil bersepeda dan lain sebagainya. Untuk ukuran denyut nadinya kita tinggal lihat di jam, udah ada pantauannya gitu. Tinggal nanti kita intinya harus tahu dulu batas maksimalnya ya. Betul, sesuai umur gitu. Sesuai umurnya ya. Oke. Berarti intinya untuk training zone indikator utamanya adalah harus mengetahui denyut nadi itu ya maksimalnya. Nah, kalau misalnya tadi denyut nadi maksimal. Nah, sekarang kalau misalnya latihan itu tidak mencapai denyut nadi minimalnya gimana tuh? Ya no effect ya. Kalau untuk atlet misalkan mau program peningkatan VO2 max ya, dia targetnya mau naikin VO2 max-nya atau kapasitas aerobiknya. Kalau masyarakat biasa mau meningkatkan kebugaran, ya, tingkat kebugaran jasmaninya. Kalau dia berlatih di bawah training zone-nya, di bawah ambang bawah training zone, no effect. Jadi latihannya tidak ada progres, nggak ada peningkatan seperti itu. Itu peningkatan untuk tujuan meningkatkan VO2 max atau kebugaran ya? Iya, betul. Oke, tapi kalau misalnya kita olahraga masyarakat umum misalnya ya yang penting olahraga aja lah, bergerak. Nah, itu nggak masalah berarti ya? Nggak ada masalah. Tapi kecuali kita emang tujuan latihan atau tujuan olahraganya, wah gua pengen meningkatkan tingkat kebugaran lagi lah. Dan tingkat kebugaran itu juga kan sebenarnya ada penilaian atau indikatornya ya. Betul. Gitu ya. Oke, berarti intinya ketika kalian mempunyai tujuan latihan untuk meningkatkan kemampuan fisik kalian, kalau kalian atlet misalnya meningkatkan VO2 max, kalau kalian masyarakat umum meningkatkan kebugaran kalian, maka harus melewati batas minimal. Itu idealnya ya. Betul. Tapi ketika tidak sampai ke batas minimal ya berarti olahraganya ya nggak ada efek untuk peningkatan itu. Jadi tapi intinya masuk ke dalam training zone tadi, zona latihan kan, makanya disebut zona latihan. Jadi harus latihannya tuh denyut nadinya dia di zona itu gitu. Di antara 70 sampai 90% dari denyut nadi maksimal. Oke. Nah, selain denyut nadi ada lagi nggak Bang faktor lain untuk artinya penilaian dalam zona latihan tuh apa lagi ya kira-kira? Ya itu denyut nadi sama usia itu sama aja. Usia aja Karena ya? kan di rumusnya tadi kan denyut nadi maksimal itu kan 220 dikurang umur gitu. Jadi kan setiap individu kan nanti bisa ngitung umur kita berapa gitu. Jadi denyut nadi maksimal kita udah bisa ketahuan duluan nih. Oh, rumusnya 220 dikurang umur kita. Kalau tadi 20 tahun berarti denyut nadi maksimalnya 200. Kalau usianya 40 tahun kan berarti denyut nadinya 220 dikurang 40 berarti 180 kali per menit. Jadi memang semakin tua ya, semakin tua ya denyut nadi maksimalnya semakin rendah. Makanya kan ya di kegiatan olahraga yang bersifat aerobik, apalagi misalkan kalau senam aerobik itu kan dibagi kelas gitu. Ada kelas untuk dewasa, ada kelas untuk lansia, itu tidak bisa digabung gitu. Kalau digabung nanti pantauan denyut nadinya kan ini
repot ya. Iya, betul. Bahkan resikonya berarti kalau kejadian-kejadian orang habis olahraga pingsan, meninggal, berarti salah satu faktornya melewati denyut nadi itu ya. Betul, dia melewati ambang batas Ambang dari batasnya, ya. training zone atau dia melewati denyut nadi maksimal gitu. Nah, berarti fungsi lain kita untuk mengetahui training zone itu apalagi tuh Bang, kira-kira ada nggak ya? Ya jadi ya tadi kalau untuk atlet kan dia mengetahui apa denyut nadi latihan atau training zone kan tujuannya untuk yang pertama supaya latihannya ada progres ada atau peningkatan ya. ya latihannya ada efeknya gitu. Karena kan dia berlatih di atas apa namanya daripada ambang bawah dari training zone tadi. Ya pokoknya berlatih di antara zona latihan tadi. Yang kedua ya untuk keamanan tadi menghindari dari faktor resiko cedera olahraga khususnya serangan jantung, stroke dan lain sebagainya. Karena kalau kita kadang misalkan melakukan apa kegiatan olahraga main bola, main futsal, main badminton, main tenis, kadang suka lupa diri gitu. Karena saking asiknya gitu. Karena memang ya kegiatan olahraga permainan seperti itu kan kita apa namanya dia dinamis ya, selalu bergerak ya, cepat dan lain sebagainya sehingga lambat laun denyut nadi terus meningkat tanpa kita sadari. Kalau dia meningkat terus ya nanti melewati ambang batas tadi ya daripada training zone, nanti resikonya bisa pecah pembuluh darah gitu. Jadi itu tadi. Ngeri ya. Kalau udah pecah kan, kalau pecahnya di jantung serangan jantung ya kan, kalau pecahnya di otak stroke ya dan lain sebagainya. Makanya kan ada apa orang biasa, orang awam main futsal atau main apa badminton dengan intensitas tinggi ya setelah main serangan jantung atau stroke atau apa gitu. Oke. Karena itu. Nah, sekarang kalau misalnya waktu latihan untuk menuju training zone itu ada nggak sih yang disarankan? Misalnya olahraga harusnya minimal 20 menit, 30 menit atau berapa lama tuh untuk bisa masuk ke training zone itu ada nggak sih ininya? Kalau untuk prinsip latihan itu kan memang disesuaikan dengan tujuannya gitu. Kalau untuk apa tadi meningkatkan VO2 max itu kan harus melakukan latihan yang bersifat aerobik. Kalau latihan yang bersifat aerobik itu prinsipnya dia continue ya terus menerus di atas 30 menit biasanya seperti itu. Jadi kalau kita mau lari ya lari ya, tergantung intensitas juga sebenarnya seperti itu. Oke. Dan kalau apa yang lain misalkan masyarakat latihan umum untuk menurunkan berat badan misalkan weight loss atau fat loss ya itu juga kan prinsipnya latihan yang bersifat aerobik. Ya itu tadi terus menerus ya intensitasnya sedang biasanya dan dilakukan di atas 30 menit seperti Di atas 30. Berarti rata-rata memang sagesnya di atas 30 menit ya. ya betul. Sagesnya di atas 30. Artinya olahraganya di atas 30 menit, setelah itu baru dimonitor si training zone-nya itu ya. Jadi selama training zone itu sebenarnya mulai dari awal. mulai dari awal ya. Mulai dari awal itu kita apa monitor gitu. Monitor ya. Berarti bukan setelah 30 menit baru dimonitor ya. Enggak. Jadi memang training zone itu untuk memonitor denyut nadi kita selama Dari latihan. dari awal sampai selesai latihan Betul, ya. betul. Oke. Berarti artinya dari satu hal training zone tadi dan dengan indikator kalian mengetahui denyut nadi minimal dan maksimal itu hal yang sangat sederhana tapi itu berefek sangat sangat luar biasa ya karena itu bisa meminimalisir resiko sampai meninggal dunia. Oleh karena itu buat sahabat olahraga dimanapun ketika sudah melihat video ini diaplikasikan untuk kalian yang sedang melakukan olahraga supaya olahraga kalian bisa masuk ke training zone batas minimal supaya berefek dan juga bisa menstop ketika kalian sudah mencapai di batas maksimal. Mungkin untuk training zone itu Bang ya. Ada tambahan lagi gak kira-kira? Ya sih sepertinya cukup. Cukup Jadi ya? tinggal nanti mungkin kalau yang penasaran mau tahu tentang definisi training zone atau rumusnya ya bisa searching di internet ya mungkin di sahabat Atau olahraga nanti ada. kita kasih di deskripsinya ya. Betul. Oke sahabat olahraga dimanapun berada, terima kasih telah menonton video ini.
Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and sebanyak-banyaknya supaya video ini terus bisa berkembang dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat sahabat olahraga dimanapun berada. Untuk Bang Kuswaide, terima kasih banyak telah Siap. menyempatkan waktunya dan kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya, di sesi Sport Science berikutnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa, sampai ketemu di video berikutnya. Salam olahraga. Jaya.